bilangan kompleks. Nah ini biasanya dituliskan ya, bilangan kompleks itu ada A itu adalah komponen penyusun bilangan realnya, kemudian untuk BI-nya ini adalah bilangan imajinernya, seperti itu. Nah contohnya itu 3 plus 4i ini adalah bilangan kompleks, kemudian min 6 plus 3/2i, pokoknya yang ada i-nya, nah itu bilangan kompleks. Kalau misalkan ini ya, gimana sih ini kok nggak keluar. Oke. Nah misalkan ada bilangan oke Z, misalkan Z-nya sama dengan 3 seperti ini. Nah apakah 3 itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks. Nah sebenarnya 3 ini kan 3 ini kan sama dengan 3 realnya, bilangan realnya 3. Nah bilangan imajinernya itu tidak ada kan, itu 0i seperti itu ya. Nah jadi kalau misalkan hanya seperti ini, kita bisa menyebutnya bahwa Z sama dengan 3 ini adalah bilangan real saja gitu, karena tidak memiliki komponen imajiner. Nah, tapi komponen imajinernya ya ini nilainya 0 ini kayak gitu ya. Oke, jadi ini kalau misal kita bedakan, kalau kayaknya sih persoalnya kalau misalkan bisa kita bedakan, nah 3 ini adalah realnya, nah ini kan realnya ya, ini real, nah 4-nya ini adalah imajiner, seperti itu, jangan kebalik-balik ya, pokoknya yang ada i-nya itu adalah imajiner. Nah sebenarnya imajiner itu sendiri itu diperoleh dari mana? Jadi I itu sebenarnya definisi dari akar dari negatif 1. Jadi I itu adalah akar dari min 1, kan ini nggak bisa diperoleh nilainya kan, akar. Biasanya kalau kita kenal pasti di bawah akar hasilnya pastinya harus positif kan, akar 2, akar 4, akar 3 seperti itu. Nah tapi pastinya kadang ada situasi atau kondisi yang nanti menghasilkan akar itu negatif seperti itu. Nah makanya untuk mempermudah ini kita akar min 1 itu biasa disimbolkan dengan I seperti itu. Sehingga kalau I kuadrat, nah maka akar min 1 dikuadratkan, maka kuadratnya kan ada akar dikuadratkan, maka saling menghilangkan kan, sehingga I kuadrat ini adalah minus 1 seperti ini ya. Kalau I kuadrat itu sama dengan min 1, maka I pangkat 3 berarti I kuadrat dikali I kan, jadi min 1 dikali I, maka minus I, seperti itu ya. Kemudian kalau I pangkat 4, maka I kuadrat kali I kuadrat tadi kan minus 1 ya, sehingga minus 1 dikali minus 1, 1, seperti itu. Nah begitu juga dengan yang lain ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, akar minus 3, nah ini kira-kira kalau misalkan dibuat I hasilnya apa ini, akar minus 3 ini? Akar minus 3 ini itu kan kalau bisa kita jabarkan sama dengan akar min 1 ya, dikali akar 3 seperti ini kan. Nah sehingga kalau bisa kita tuliskan akar 3, nah, akar minus 1 adalah I, seperti ini ya. Nah jadi akar minus 3 itu bisa sama dengan akar 3I gitu. Jadi I nya itu adalah tadi kan akar minus 1 gitu ya. Oke, kemudian ini tadi, ini misalkan ada akar minus A, bisa lihatkan ya. Misalkan ini ya akar minus A. Nah akar minus A, maka akar min 1 bisa dikeluarkan kan, nah dikali akar A, sehingga I akar A atau akar A I, seperti itu ya. Silahkan bisa dibalik. Nah oke, sekarang silahkan kalau ada yang mau mencoba mungkin bisa on mic mencoba. Ini ada 2 soal, akar min 49 kira-kira hasilnya apa yang paling sederhana, akar minus 18 apa ya kan, kalau ada yang mau mencoba. Oke silahkan, ini siapa, saya nggak bisa lihat.
Oke, Lutfi ya. Oke, saya enggak suaranya Mas Yan. Oke, Lutfi silahkan. Mungkin yang akar min 49 ini apa? Jadinya 7i. Min 7i. 7i. Oke. Jadi kalau akar minus 49, nah ini kan sama dengan akar min 1 kalau mau dijabarkan ya, dikali akar 49. Akar min 1i kan, sehingga i 7 atau 7i sama saja ya. Gitu. Oke, kemudian yang akar minus 18, silahkan mungkin yang lain akar 2 ya. Oke, jadi ini kalau akar min 18 ini kan sama dengan akar min 1 kali akar 18 kan gini ya. Nah, akar min 1 i, akar 18 kan 9 kali 2 seperti ini kan. Nah, sehingga ini 9 kan bisa diakar, akar 9 kan 3 kan bisa dikeluarkan 3, kalau 2 nggak bisa kan, nggak ada nilainya, kita harus cari pakai kalkulator. Nah, sehingga hasilnya i dikali 3 akar 2 atau 3 akar 2 i, seperti itu ya. Jadi dicek lagi nanti hasil akarnya itu seperti apa itu ya. Oke, silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang masih kurang jelas sebelum saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini diminta ya untuk menuliskan bilangan kompleksnya dari soal-soal yang ada di sini itu seperti apa, bentuk yang paling sederhananya ya dari bilangan kompleks. Jadi ini diminta merubah ke dalam bentuk A plus BI ini. Oke, silahkan kalau ada yang mau mencoba. Ini ada 4 soal. Kalau A-nya mungkin mudah ya karena terlihat jelas ya. Biasanya kalau tidak ada akar minusnya itu ya berarti nilai A-nya seperti itu kan ya. Oke, atau mungkin coba saya tunjuk aja ya, saya jarang nunjuk ini. Saya ingin tahu juga yang lain. Ini yang join siapa aja nih? Oke, bentar. Oke, Elsa Fajihan Putra, nama Brili. Oke, Elsa Fajihan Putra dan Brili. Oke, silahkan nyoba, terserah yang mana. Mungkin saya, Bu. Siapa ini? Elsa. Oke, Elsa, nyoba yang mana Elsa? Yang itu, Bu, akar min 16 plus 7. Oke, ini ya. Oke, ini gimana? Itu sama dengan itu, A-nya kan 7 plus 4i. 4i ya. Oke, benar ya. Oke, ini benar ya, karena akar minus 16 kan, akar min 1 kan i, akar 16 4. Oke, kemudian yang seterusnya siapa tadi? Fajihan Putra atau Brili? Yang 5 min akar min 144, Bu. Ini siapa, Brili ya? Iya, Bu. Oke, berapa Brili ini? 5 plus 5 plus akar 12i. Akar 12i. Coba dicek lagi. Ini akarnya pakai atau bagaimana? Atau seperti ini? Oke, jawabannya gini. Atau ada yang mau diubah, Brili? Gimana? Gimana, Brili?
Oke, jadi gimana? 5 plus 12i. 5 plus 12i. Oke, ini saya hapus dulu ya. Akarnya hilang ya. Kita hapus semua dulu aja. Oke, 5 plus 12i. Ini kan 5 bilangan realnya kan. Kemudian ini minus. Nah, kemudian nah ini harusnya ini ya, plusnya ini minus ya. Jadi bukan plus. Walaupun ini minus tapi bukan jadi plus seperti ini. Jadi tetap minus. Kayak gitu. Mungkin saya ulangi dulu aja. 5 dikurangi kan gini ya. Akar dari minus 144. Ini kan akar min 1 dikali 144, nah seperti ini ya. Nah, 5 dikurangi 144 kalau di akar itu kan 12 ya. Akar dari 144 kan 12. Akar dari min 1 adalah i. Ya, jadi ini tandanya minus itu ya. Jadi tadi masih keliru tandanya aja, jadi lebih teliti lagi ya nantinya. Oke, kemudian yang seterusnya Fajihan atau Putra, silahkan. Gimana, Jihan atau Putra? Ini masih join atau bagaimana? Oke, jadi mungkin contohnya sudah cukup ya. Jadi ini untuk poin yang A dan juga D yang nomor 1 sama yang nomor terakhir itu konsepnya juga sama ya, gitu. Kalau yang ini semua 1, 2, 3 ini semua memiliki nilai real ya. Untuk nomor 4 ini hanya imajiner saja. Nilai A-nya, nilai realnya adalah 0 seperti itu aja sebenarnya. Oke, kemudian kita masuk ya ke operasi dari bilangan kompleks. Nah, operasi bilangan kompleks itu operasi dasarnya ada jumlahan, addition, kemudian pengurangan ya, subtraction, perkalian, multiplication, dan pembagian atau division. Nah, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan ada dua buah bilangan kompleks, misalkan ada Z1 ditambah Z2 ini. Nah, ini Z1 adalah bilangan kompleks yang isinya A plus BI. Z2 ini bilangan kompleks yang isinya C plus DI. Untuk menjumlahkan dua bilangan kompleks ini sebenarnya mudah ya, kita tinggal kumpulkan saja. Yang real dijumlahkan dengan yang real, yang imajiner dijumlahkan dengan yang imajiner. Seperti itu aja sebenarnya. Jadi ini A plus C ya, ditambah B plus D kayak gitu. Jangan lupa yang I-nya kan tetap ada ya, gitu, untuk komponen yang B dan D. Pengurangan pun juga sama. Jadi yang real dikelompokkan yang real ya, tinggal dioperasikan pengurangan. Di sini A minus C ya, kemudian ini B minus D seperti itu ya. Oke, ini langsung aja. Ini kalau mau menambahkan ya 11 plus 5i ditambah 8 min 2i. Nah, maka langsung saja ya, 11 ditambah 8, 19 ditambah 5i dikurangi 2i, seperti itu ya, sehingga hasilnya 19 plus 3i, seperti itu. Oke, saya rasa masih mudah ya. Kemudian kalau yang ini 10 plus akar minus 5 ditambah 21 dikurangi akar minus 5. Nah, kalau yang seperti ini kita lebih mikir sedikit ya. Kita ubah dulu bentuknya ini itu ke dalam I ya. Ini kan belum ada komponen I-nya. Jadi bisa kita ubah dulu dalam bentuk I, atau bisa kita hitung dulu penjumlahannya terlebih dahulu, itu juga bisa kayak gitu. Nah, oke, jadi kalau yang ini 10 plus ini kita ubah dulu akar minus 5, berarti kan I akar 5 atau akar 5i, seperti itu ya. Kemudian nanti kita kelompokkan seperti yang tadi, 10 tambah 21 itu adalah 31, kemudian ditambah
Nah ini kebetulan nilainya ini kan akar minus 5 dikurangi akar minus 5, kan sama-sama saling menghilangkan, seperti itu ya. Berarti hanya ada komponen realnya saja 31, seperti itu. Kemudian ini pengurangan, caranya juga sama ya. Kita kumpulkan yang real, berarti min 21 dikurangi 7 tambah 3 dikurangi minus 9i. Ini hasilnya. Ini pun juga sama. Nah karena ini nilainya berbeda, maka nanti ada komponen realnya pastinya, komponen imajinernya. Kalau tadi ini kan nilainya sama, akar minus 5 dikurangi akar minus 5, saya menghilangkan kan. Nah kalau yang ini, nah ini kan nilainya berbeda, akar minus 16 dikurangi akar minus 9, gitu ya. Oke, jadi ini 11 dikurangi 6 ya, dikelompokkan ini bagian yang realnya, ditambah akar min 16 dikurangi akar minus 9, kayak gitu kan. Cuman ini bisa langsung dikeluarkan saja. I-nya ini bisa dikeluarkan, sama-sama memiliki komponen I kan, akar minus 1-nya sudah hilang kan di sini. Sehingga ini akar 16 4 dikurangi 3, seperti itu ya. Hasilnya 5 plus I. Gitu. Oke, silakan kalau sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang paham sebelum dilanjutkan ke operasi yang lain. Saya nomornya. Oke, kita lanjutkan ya kalau belum ada pertanyaan. Yang selanjutnya operasi perkalian ya atau multiplication. Nah, operasi perkaliannya ini kita kali silang saja sebenarnya ya. Jadi tidak cukup sulit. Nih, A plus BI dikali C plus DI. Oke, maka A dikalikan C ditambah misalkan di sini BI dikalikan DI. Nah, BI dikalikan DI ini kan ada I dikalikan I ya. Nah, I dikalikan I, ingat ya bahwa I kali I atau sama dengan I kuadrat itu hasilnya adalah min 1, karena ingat bahwa akar minus 1 dikuadratkan, nah itu adalah minus 1 ya. Sehingga di sini ada B dikalikan dengan D. Nah, hasilnya makanya di sini ada minus B kalikan D. Nah, minus ini karena ini tadi ya. Karena I dikali I adalah min 1 kayak gitu. Sehingga ini minus. Kemudian yang lainnya juga menyesuaikan, ini A dikalikan dengan DI kan. A dikalikan dengan DI, AD, I-nya bisa dikeluarkan. Kemudian BI dikalikan C. Nah, ini juga BI kalikan dengan C ya, sehingga ini BC, kemudian ada I-nya juga dikeluarkan seperti itu. Jadi kali silang biasa saja. Iya, tinggal dikali silang, kemudian diubah ya, I kuadrat itu menjadi min 1 seperti itu. Oke, kemudian diubah ke dalam bentuk yang paling sederhana, A plus BI. Ini kan ada nilainya semua, ini nanti A, B, C, D ini, sehingga nanti bentuknya adalah bisa kita tulis bentuk A plus BI, misalkan seperti itu ya. Oke, misalkan ini berarti kalau akar min 25 dikali akar minus 5. Oke, ini sebenarnya masih mudah ya, karena ini sama-sama bilangan imajiner. Akar minus 25 itu adalah 5i kan, dikali dengan akar 5i seperti itu ya, atau i akar 5 ini dikali dengan 5. Oke, sehingga hasilnya ini ada i dikalikan i, sehingga min 1 kan, sehingga hasilnya nanti 5 akar 5, tapi ini negatif di depannya seperti itu. Min 1-nya jangan lupa ya. Kemudian kalau yang ini ada bilangan imajiner dikalikan dengan bilangan kompleks. Jadi 7i dikali 11 dikurangi 5i. Maka kita tinggal kali silang aja ya. Ini kali ini 77i. Kemudian 7i dikalikan dengan minus 5i.
7 dikalikan dengan 5, 35. I dikalikan dengan I kuadrat. Nah, tinggal kita definisikan setelah kali silang berarti kan ubah I kuadrat menjadi minus 1 kan. Sehingga ini 77I dikurangi 35 dikali minus 1. Nah, sehingga ini ya hasilnya ini minus plus ya, positif. Hasilnya 35 plus 77I. Seperti itu. Oke, kemudian ini kedua bilangan kompleks dikalikan, ini kali silang juga ya, 2 kali 6 12 ya. Kemudian 2 dikalikan 7i minus 14i, 2 dikali minus 7i ya, minus 14i ini kan ya. Kemudian dikalikan 3i dikalikan dengan 6 18i kan ya. Yang terakhir 3i dikali dengan min 7i, minusnya dimasukkan ya, 3i dikali minus 7i, 3 kali 7 21, i kali i kuadrat, seperti itu. Nanti tinggal disederhanakan saja. Oke, nanti i kuadratnya diubah ke dalam min 1, kemudian diubah ke bentuk a plus bi tadi. Nah, sehingga hasilnya adalah ini ya, 33 plus 4i ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau misalkan ya ada suatu bilangan kompleks dengan nilai, misalkan aja komponennya itu A plus BI. Nah, ada yang namanya konjugat kompleksnya. Nah, konjugat kompleks itu dari A plus BI adalah A minus BI ini. Gitu. Jadi realnya tetap sama, tinggal tandanya saja yang dirubah untuk tanda yang bagian imajinernya saja. Gitu. Jadi A min BI adalah konjugat kompleks dari A plus BI. Nah, kenapa kita perlu ketahui nanti konjugat kompleks dari suatu bilangan kompleks? Nah, karena nanti di operasi pembagian, nah pembagian itu kita perlu untuk menyederhanakan, kita perlu kalikan dengan konjugat kompleksnya dari penyebut kayak gitu. Oke, ini kalau misalkan suatu bilangan kompleks dikalikan dengan konjugatnya, ya pasti nanti hasilnya ini tinggal dikali silang saja ya. Nah, nanti hasilnya akan ada bilangan yang saling menghilangkan sebenarnya. A dikalikan A kuadrat ya. Kemudian A dikali A kuadrat kan ya. A dikalikan dengan BI dikali A BI kan. Kemudian A dikurangi BI minus ABI ya. Maka saling menghilangkan kan, tinggal sisanya BI dikalikan dengan minus BI, sehingga hasilnya adalah nanti hasilnya hanya ada A kuadrat minus B kuadrat I kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau di sederhanakan nanti hasilnya adalah tinggal A kuadrat plus B kuadrat. Semua tidak ada komponen ininya ya, imajinernya, semua hanya ada komponen realnya, seperti itu. Ini contohnya 5 plus 2i dikali 5 minus 2i. Nah, nanti hasilnya pastinya 25, ini dari 5 kuadrat ya, dikurangi ini kan 2i dikali 2i, 4i kuadrat. Nah, 25 dikurangi 4 dikali i kuadrat minus 1 kan, sehingga ini minus sehingga positif kan, 25 ditambah 4 29, seperti itu. Oke, jadi itu ya, kalau suatu bilangan kompleks dikalikan dengan konjugatnya nanti hasilnya adalah ini bilangan real semuanya ya, bentuk A kuadrat plus B kuadrat ini. Oke, kemudian kita masuk ke operasi pembagian. Nah, di sini ada, langsung aja ke contohnya ya. Misalkan di sini ada 7 min 9i ya dibagi 6i. Nah, maka untuk bisa menyelesaikan pembagian dari dua bilangan kompleks ini, nah kita harus kalikan, karena di sini 6i kan, 6i, maka kita untuk membantu menyelesaikannya kita harus kalikan ini dengan i, itu untuk menghilangkan pembaginya, karena yang namanya bilangan kompleks kan kita ingin ubah semuanya itu dalam bentuk ini A plus BI ini.
Nah, sedangkan ini kan masih belum dalam bentuk sederhananya kan. Maka kita harus menghilangkan nilai I-nya di sini. Untuk menghilangkan nilai I-nya ini kita kalikan dengan I per I seperti itu. Oke, sehingga ini dikali silang dengan I. Nah, nantinya I kuadrat jangan lupa ya diubah ya menjadi min 1. Ini I kuadratnya juga menjadi min 1. Nah, sehingga bentuknya menjadi 9. Ini realnya bisa ditaruh di depan ya, ini 9 plus 7i seperti itu dibagi minus 6. Oke, ini bisa lebih disederhanakan lagi. Min 9 per 6 kan min 3 per 2 dikurangi 7 per 6i seperti itu ya. Jadi untuk operasi pembagian, nah tujuannya harus pembagi ini harus tidak ada komponen imajinernya. Nah, salah satu caranya ya dikalikan dengan I kalau misalkan memang penyebutnya atau pembaginya itu hanya 6i seperti ini ya, hanya ada bilangan imajiner. Nah, kalau misalkan ya di sini ada dua bilangan kompleks ya yang nantinya akan dibagi. Ini kalau tadi bentuknya hanya ada DI saja ya, 6i hanya ada DI-nya. Tapi kalau ada realnya, jadi A plus BI dibagi C plus DI seperti ini. A dan C memiliki nilai ya, maka kita harus kalikan dengan konjugat kompleks dari penyebutnya. Penyebutnya ini kan C plus DI, maka kita, untuk menghilangkan kan tujuannya ingin menghilangkan penyebut kan ya dari I-nya agar tidak muncul kan sebagai penyebut ini. Nah, karena kita tadi ya ingin diubah ke bentuk yang paling sederhana ini A plus BI, maka ini harus diubah. Nah, cara mengubahnya kalau bilangan kompleksnya bentuknya C plus DI, kita kalikan dengan C minus DI. Nah, karena tadi ya kalau suatu bilangan kompleks dikalikan dengan konjugatnya, itu nanti hasilnya pasti bilangan real, tidak ada komponen imajinernya seperti itu. Sehingga ini tinggal dikali silang saja ya, sehingga ini pembaginya yang awalnya C plus DI tadi ini yang di atas. Nah, sehingga berubah kan menjadi C kuadrat plus D kuadrat. Nah, semuanya ini ya, ini tidak ada komponen imajinernya ya. Nanti tinggal dihitung saja kayak gitu, sehingga sudah sesuai kan dalam bentuk A plus BI ini. Jadi kalau misalkan contohnya ini ada 3 plus 2i, maka ya konjugatnya itu 3 minus 2i. 1 min i, konjugatnya 1 plus i, seperti itu. Tinggal dibalik aja yang bagian komponen imajiner saja, yang realnya tidak usah ya. Kemudian 4i berarti konjugatnya minus 4i. Kalau 5 ya konjugatnya tetap 5 karena tidak ada komponen imajinernya kan, seperti itu. Oke, silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait operasi bilangan kompleks ya, baik jumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Oke, ini kita langsung ke contoh saja. Misalkan ada 5 plus 3i ini dibagi dengan 2 plus i. Nah, maka langkah pertama kita kalikan kan dengan konjugatnya. Konjugatnya 2 plus i. Kita langsung melihat dari penyebutnya. Penyebutnya 2 plus i, maka konjugatnya 2 minus i dibagi dengan 2 minus i kayak gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal dioperasikan aja, kali silang. Nah, kemudian untuk pembaginya tinggal dilihat 2 dikali 2 ya, 4 kan berarti nanti ya dengan ditambah ini i dikalikan dengan min i gitu kan. Nah, i dikalikan dengan minus i itu kan minus i kuadrat, i kuadrat tadi min 1, minus min 1 sehingga hasilnya plus 1, 4 plus 1 gitu. Oke, mungkin sebelum ini ya kita latihan dulu ya. Ini saya buat soal sebelum kita masuk ke materi yang lain, biar sekalian juga mencoba mengoperasikan bilangan kompleks.
Oke, ini saya buat soal, silahkan nanti dicoba, langsung dicoba aja ya, satu soal saja, nanti bisa di share ya, difotokan sih, dikerjakan, difotokan, di share di WA grup seperti biasanya ya gitu. Misalkan di sini, oke jangan gini. Misalkan di sini Z1 ini adalah 2-2i, Z2 nya 4 plus 5i, Z3 nya itu soal yang pertama. Hitunglah Z. Dua. Oke, ini agak saya kembangkan ya. Jadi silakan kalian cari nilai Z-nya ya. Z-nya itu berapa? Dengan Z1, Z2, Z3-nya itu seperti yang tertera di slide-nya ini. Oke, silahkan dicoba. Ini ada 3 soal. Jadi selain ini saya gabungkan ya, ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan maupun pembagian seperti itu ya. Oke, silahkan kalian coba dulu. Kemudian nanti difotokan, di share di grupnya, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, ini saya ya beri waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit, coba kalian kerjakan dulu.
Oke, ini sudah ada yang coba mengerjakan ya, ada Arda dan juga David. Oke, ini coba saya share aja di sini ya hasil pekerjaannya, kita bahas bareng-bareng. Oke, kita bahas ya. Ini sudah ada yang share ini berapa? Ada Arda, David, kemudian Aurelia dan Safarina. Oke, kita dan ini nomor 1, 2, 3 juga sudah masuk semua. Sebentar saya share screen lagi. Oke, ini nomor urutan aja 1, 2. Oke ya, kita bahas ini untuk yang nomor 1, pekerjaannya teman-teman kalian ya. Oke, ini nomor 1, Z sama dengan Z1 plus Z2 dikalikan dengan Z3. Jadi Z1 dan Z2 nya operasi penjumlahan, nanti kita jumlahkan 2 min 2i ditambah 4 plus 5i 6 plus 3i ya, hasil penjumlahan Z1 dan Z2 dikalikan dengan
Z3 1 plus I ya, dikalikan dengan 1 plus I. Ini ya, saya kurung ya biar enggak. Oke, jadi 6 plus 3I dikalikan 1 plus I. Oke, jadi 6 plus 3I, ini saya tuliskan gini lagi aja biar nanti teman-temannya dikalikan dengan 1 plus I atau I plus 1 seperti ini ya. Nah, sehingga 6 plus 3I dikalikan dengan I. Nah, itu saya rasa ini masih coba dicek lagi ya. Jadi 6 plus 3I dikalikan dengan I yang gitu ya. Dan 6 plus 3I dikalikan dengan 1 kan seperti itu. Nah, sehingga 6 plus 3I dikalikan I, kita hitung terlebih dahulu. 6I, harusnya ini 6I plus 3I kuadrat gitu kan ya. Nah, ditambah dengan, kan ini kalikan ini kalikan ini ya. 6 plus 3I dikalikan dengan 1 kan ini ya. 6 plus 6 plus 3I kan seperti ini. Nah, sehingga hasilnya 6I ditambah 3I, 9I kan. 6, berarti kan ini 9I, bisa saya tulis seperti ini, ditambah 3I kuadrat ditambah 6. Nah, 3I kuadrat kita bisa ubah kan, jadi 3I kuadrat ini 3 dikalikan dengan minus 1 kan seperti ini ya, tambah 6. Nah, sehingga nanti 9I plus ini minus 3 ya, minus 3 ditambah 6, sehingga hasilnya ini minus 3 ditambah 6, 3 plus 9I seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini coba lebih detail lagi ya, lebih jeli lagi, lebih teliti lagi seperti itu ya, karena dikalikannya itu dengan 1 plus I gitu. Dikalikan, operasinya perkalian bukan operasi penjumlahan juga. Nah, jadi ini ya, seharusnya hasilnya 3 plus 9I. Oke, kemudian untuk yang nomor 2, ini soalnya tadi Z1 dibagi Z2 plus Z3. Oke, jadi Z1 itu tadi nilainya 2 minus 2I. Oke, ini 2 minus 2I dibagi dengan Z2 plus Z3. Oke, jadi ini kita jumlahkan terlebih dahulu Z2 dan Z3 nya. 4 ditambah 1 5, 5I plus I 6I. Nah, kemudian ini kan hasilnya. Nah, untuk menyelesaikan pembagian ini kita kalikan dengan konjugat dari penyebutnya seperti itu ya, sehingga ini perlu dikali dengan 5 min 6I dibagi 5 minus 6I. Kemudian kita kalikan silang, 2 dikalikan 5 10, kemudian 2 dikalikan minus 6I minus 12I, minus 2I dikalikan 5 minus 10I, benar. Kemudian minus 2I dikalikan minus 6I 12I kuadrat. Oke, benar ya, dibagi dengan ini 5 dikalikan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke. Hingga ini 10, ini ada I bisa dioperasikan ya, minus 12 minus 10 minus 22I seperti itu. Dan ini 12I kuadrat kan minus 1 minus 12. Nah, sehingga hasilnya 10 ini dikurangi 12 minus 2 minus 22I per ini 5 kuadrat ditambah 36 ya, 25 ditambah 36 561. Oke, ini sudah benar ya yang ini. Nah, oke, kemudian nah yang nomor 3, nah ini Z1 dikurangi Z3 dikali Z2 ya. Jadi kita operasikan perkalian pengurangannya terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini 2 min 2I dikurangi 1 plus I ya, sehingga ini 2 dikurangi 1 minus 2I dikurangi 1 kurangi I ya, maksudnya minus 2I dikurangi I minus 3I. Kemudian ini hasil pengurangannya dikalikan dengan 4 plus 5I. Kita kali silang aja, 1 kalikan dengan 4, kemudian 1 kalikan dengan 5I, ini minus 12I, kemudian minus 3I dikali 5I minus 15I kuadrat. Ini 4
ditambah 5i minus 12i ya. 5i dikurangi minus 12i ini kan minus 7i ya. Ini nilainya kan minus 15i kuadrat sehingga positif 15 hasilnya kan, karena i kuadrat kan minus 1. Minus 15 kali minus 1 15. 15 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 19 ya. 19 plus minus 7i, 19 minus 7i. Oke, ini juga sudah benar ya. Nah, sampai di sini silakan, ada yang mungkin masih bingung atau belum jelas bisa mungkin ini bertanya atau menghidupkan mic-nya mungkin. Silahkan. Sebelum kita lanjut ke materi yang lain. Oke. Ini silahkan kalau ada yang mau tanya. Oke, belum ada ya. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke diagram argan ya. Jadi diagram argan ini adalah salah satu bentuk diagram, nah yang membantu ya untuk bisa melihat letak dari bilangan kompleks. Nah, letak bilangan real dan juga imajiner gitu. Nah, jadi merepresentasikan bilangan kompleks diagram ini itu. Jadi sumbunya ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya ada bilangan realnya, sumbu Y-nya ada bilangan imajiner seperti itu. Nah, untuk menggambarkan diagram kompleks diagram argan ini, nah kita perlu informasi yaitu adalah theta seperti itu. Kemudian panjang dari itu sendiri ya, modulusnya ya, itu atau bilangan. Jadi bilangan kompleks ini kan biasanya Z ini misalkan bisa kita tulis X plus Y sepertinya, atau X plus YI. Nah, kita bisa mengetahui panjang dari Z ya, modulus atau modulus dari Z. Nah, kita bisa ketahui sebenarnya nilai dari modulus Z ini, nilai panjang dari Z ini. Panjang dari Z itu ya R ini maksudnya, R-nya di gambar ini ya, R-nya ini ya, atau sama dengan R. Nah, ini kita bisa gunakan sebenarnya aturan Pythagoras kayak gitu ya. Jadi untuk mengetahui R atau Z-nya ya, modulus Z-nya, kita cukup bisa gunakan ini ya, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, seperti itu saja. Nah, karena sebenarnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ini kan dari Pythagoras ini ya. Nah, kita bisa melihat, jadi kalau misalkan sumbu X-nya itu real, nah kalau ini ada garis besar R di sini, maka yang berada di sumbu X-nya ini itu adalah R cos theta, kan seperti itu. Nah, sedangkan sumbu Y-nya adalah ini ya, R sin theta. Nah, kalau misalkan Pythagorasnya ya, kalau ini X-nya sama dengan R cos theta, Y-nya ya sama dengan R sin theta kan, maka kita bisa ketahui berapa R-nya pakai rumus Pythagoras biasa, seperti itu aja. Nah, untuk theta-nya, nah kita bisa gunakan aturan tangen. Nah, theta, untuk mengetahui nilai theta, maka kita bisa gunakan arkes tangen ya, atau tangen pangkat 1. Nah, dari kalau tangen itu berarti apa? Depan dibagi samping, seperti itu ya. Y dibagi X. Nah, kita bisa memperoleh informasi theta. Nah, jadi kita juga bisa ya menuliskan diagram argan. Kita bisa menuliskan bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y ini dalam bentuk polar. Ada yang namanya bentuk polar ya. Nah, dalam bentuk polar kita bisa mengetahui informasi yaitu sudut, seperti itu. Nah, sebenarnya ini bilangan kompleks ini agak mirip-mirip ya dengan konsepnya vektor ya. Nah, dimana dari nilai itu kita bisa mengetahui arahnya ya, sudutnya, seperti itu.
Nah, jadi Z mana sih tadi? Nah, jadi Z itu kan tadi awalnya ya, Z sama dengan misalkan X plus YI seperti ini. Nah, X-nya ini apa? X-nya itu kan tadi R dikali kosinus theta. Y-nya apa? R dikali sinus theta I, kan gini. Nah, sehingga kalau R-nya ini bisa kita keluarkan, sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Z sama dengan R, nah cos theta ditambah I sin theta. Atau biasanya bisa dituliskan langsung aja R sudut theta berapa derajat, ya gitu. Cukup seperti ini aja. Ini adalah bentuk polarnya. Oke, untuk mengetahui R-nya sudah tahu ya lewat Pythagoras. Untuk mengetahui theta kita gunakan arkes tangen atau tangen pangkat min 1 dari Y per X-nya. Oke, ini penjabaran yang tadi sebenarnya ya. Kalau Z-nya X plus Y atau Z-nya sama dengan X plus YI, maka kalau X-nya itu R cos theta, Y-nya R sin theta, maka bentuk polarnya seperti ini. Modulusnya, itu panjangnya ya, R tadi itu sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, seperti itu. Nah, biasanya theta itu kan bisa disebut juga ya, kalau ada istilah ARGZ, ini adalah argumen Z ya, itu adalah besar sudutnya, kayak gitu. Ada kadang buku-buku yang menuliskannya itu tidak langsung theta tapi ARGZ. Nah, itu sebenarnya yang ditanyakan adalah sudutnya, seperti itu ya, atau argumen ARG-nya di argumen Z. Oke, ini sama seperti yang tadi ya konsepnya. Nah, jadi ini misalkan aja ada bilangan kompleks Z sama dengan 3 plus 4i. Nah, 3 plus 4i ini bagaimana sih letaknya di diagram argan, seperti itu ya. Nah, maka kita perlu mencari nilai modulusnya dan juga sudutnya kan. Karena di diagram argan kita bisa gambarkan panjang dari ini ya, R-nya tadi ya modulusnya. Nah, dan juga kita ketahui sudutnya, seperti itu. Nah, yang pertama, langkah pertama untuk mengetahui nanti penggambarannya ya dalam satu diagram argan, kita cari nilai modulusnya. R-nya sama dengan, tinggal ini dicari ya Pythagorasnya. R sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, seperti itu. Sehingga ini hasilnya adalah 5, sehingga panjang R-nya ini adalah sama dengan 5, seperti itu. Nah, argumennya atau sudutnya tinggal arkes tangen dari 4/3 Y per X kan, Y-nya di sini kan tadi ini kalau X ini plus Y, maka Y-nya adalah 4, X-nya adalah 3. Ini tinggal bisa dicari ya via kalkulator kayak gitu, sehingga diperoleh tetanya adalah 53,1 derajat. Sehingga kalau digambarkan, nah mungkin bisa lebih detail lagi nantinya ya. Nah, ini 5, nah ini sudutnya ini adalah 53,1 derajat, seperti itu ya. Nah, dengan R-nya ini sama dengan 5 gitu. Nah, untuk XY-nya terserah mau dituliskan atau tidak ya. Ini realnya, ini imaginernya, itu ya kalau mau digambarkan ke diagram argan. Kemudian ini kalau misalkan soal yang lain, Z-nya sama dengan 5 minus 2i, maka sama kita cari modulusnya, misalkan ketemunya akar 29, tetanya minus 21,8. Nah, kenapa minus? Nah, coba dilihat ya, karena memang di sini Y-nya minus ya, nilainya minus 2/5, minus 21,8 derajat. Nah, untuk menggambarkannya kalian harus pinter-pinter ya. Ini tuh sebenarnya terletak di kuadran berapa, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di sini ada minus 21,8 derajat, nah maka jangan menggambarkan sudutnya itu di sini, jangan menggambarkan di sini. Nah, ini theta dikira 21,8 itu sama dengan minus 21,8, jadi ini 21,8 derajat seperti ini. Nah, ini keliru ya.
Jadi harus menentukan juga ini sebenarnya di kuadran berapa letaknya kayak gitu. Nah, untuk mengetahui di kuadran berapa letaknya, kita perlu melihat ya sebenarnya. Paling mudah itu kita lihat soalnya ini. Z-nya ini kan 5 min 2i. Nah, 5 ini X-nya. Min 2 adalah Y-nya. Di Pitagoras, di diagram argan, kondisi seperti apa sih yang memuat ini? X-nya ini kan 5 positif kan, berarti arahnya ke kanan kan, ke sini ya. Kalau ini kan 0 atau ini 1, ini kan titik 0 ya, arah ke sana, ke arah sana itu kan makin lama makin positif kan, sedangkan arah yang sebaliknya ini kan negatif seperti itu. Jadi ini adalah X positif, X-nya positif kan, berarti sini. Nah, Y-nya apa? Y-nya negatif atau positif, dilihat minus 2, oh berarti Y-nya ini negatif, oh berarti nanti gambarnya atau gambar modulus tetanya itu berada di sumbu Y negatif dan X positif seperti itu, berarti di sini di kuadran 4 seperti itu ya. Nah, kalau misalkan aja Z-nya sama dengan minus 5 minus 2i misalkan seperti ini, nah maka ini X-nya negatif kan, Y-nya negatif, maka letaknya X negatif Y negatif berarti di kuadran 3 seperti itu kan ya, untuk letak R dan juga tetanya. Nah, jadi hati-hati ya kalau misalkan diminta nanti menggambarkan diagram argannya, harus dilihat terlebih dahulu ya. Ini minus 21,8 derajat berarti kan dia di kuadran 4 yaitu ya. Nah, seperti ini jadi nanti gambarnya. Oke, kemudian ini apa ini tadi, ini soalnya sama ini 21,8 akar 29. Nah, misalkan diminta ya, ini kan bentuk umum bilangan kompleks ya, Z sama dengan A plus BI atau X min YI seperti ini. Nah, kemudian kita kan diminta ini untuk mengekspresikan ke bentuk polar. Nah, bentuk polar itu kan memuat informasi sudut ya, dan juga modulusnya. Nah, maka untuk mengetahui bentuk polarnya, kita gunakan persamaan Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta seperti itu. Sehingga tinggal disubstitusikan aja. Akar 29 ini sebagai R, kemudian tetanya minus 21,8, tinggal disubstitusikan aja ke persamaan ini. Nah, bisa dituliskan seperti ini bentuk polarnya, atau cukup seperti ini aja, akar 29 dengan sudutnya minus 21,8 derajat. Nah, seperti ini aja juga bisa ya. Oke, bisa ditulis seperti ini langsung. Jadi ini bisa langsung ke arah sini seperti itu. Akar 29 sudut minus 21,8 derajat. Bisa kalian tulis seperti ini, atau kalian masukkan juga kosin ini ya. Kemudian kita masuk ke operasi perkalian pada bilangan polar ya. Nah, jadi bilangan kompleks ya bentuk polar itu tidak bisa ya dioperasikan penjumlahan maupun pengurangan. Jadi bentuk polar, nah bentuk polar yang seperti ini, misalkan Z1 sama dengan R1 sudut theta 1, Z2 R2 sudut theta 2 seperti ini ya. Nah, ini kita tidak bisa lakukan operasi penjumlahan maupun operasi perkalian. Nah, ini nggak bisa ya, bentuk polar kayak gini nggak bisa kayak gitu. Nah, bentuk polar itu hanya bisa dioperasikan ke dalam bentuk operasi perkalian, Z1 kali Z2 atau Z1 per Z2 seperti ini. Jadi kalau misalkan bentuk polar seperti ini diminta untuk dioperasikan penjumlahan, nah kalian harus ubah dulu ini itu ke bentuk umumnya. Jadi nggak bisa dioperasikan langsung, nggak bisa langsung R1 ditambah R2 kemudian sudutnya dijumlahkan kayak gitu, nggak bisa.
Jadi harus dikembalikan dulu ke bentuk umumnya, bentuk A plus BI atau X plus YI. Nah, untuk mengembalikan ke bentuk umumnya, misalkan seperti ini. Jadi ini langsung saja ya, contoh misalkan ada Z1 sama dengan 5, sudutnya 30 derajat, kayak kurang dari sini. Oke, sudutnya 30 derajat. Z2 misalkan 2, sudutnya misalkan 45 derajat seperti ini ya, atau yang mudah aja sama-sama. Oke, nah diminta untuk menghitung berapa sih Z1 ditambah Z2. Nah, kalau misalkan bentuk polar seperti ini, operasi penjumlahan tidak bisa dilakukan secara langsung kan ya, maka kita harus ubah dulu Z1 ini ke dalam bentuk A plus BI. Jadi 5 sudut 30 derajat ini kan sama dengan 5 kan sebagai R kan. Nah, tadi masuk ke rumusnya 5, berarti ini apa? Cos 30 derajat ditambah sin 30 derajat I, seperti ini. Nah, jadi kita harus kembalikan lagi ya ke bentuk umumnya ini. Kemudian ini 5 dikali kosinus 30 derajat ya, setengah akar 3 ditambah sinus 30 setengah I. Nah, ini kan sudah ke bentuk umum, tinggal nanti disederhanakan ya. 5/2 akar 3 plus 5/2 I. Nah, seperti ini. Ini sudah dalam bentuk umum, baru nanti bisa kita jumlahkan. Nah, Z2 pun juga harus sama. 2 akar 42 sudut 45 derajat. Nah, 2 ini kan sebagai R-nya kan ya. Berarti ini masih 2, kemudian dikali kosinus 45 derajat ditambah sinus 45 derajat I. Caranya sama ya. 2 ini kosinus 45 setengah akar 2 ditambah sinus 45 setengah akar 2 ini. Nah, ini 2 dikali ini berarti akar 2 plus akar 2i. Nah, baru ini bisa dioperasikan Z1 plus Z2. Dihitung ya, pakai kalkulator aja, ini akar 2 ditambah dengan 5/2 akar 3 seperti itu. Nah, itu ya, jadi nggak bisa kalau operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebaiknya kalau operasi perkalian maupun pembagian, nah itu bisa kayak gitu ya, untuk dilakukan perhitungan. Oke, kita langsung saja ya ke penjumlahan. Oke, untuk operasi ini ya, operasi perkalian. Jadi ini ada Z1 dikali Z2, maka kita bisa langsung ya kalikan R-nya, itu R1 dikalikan dengan R2, sudutnya itu dijumlahkan, kayak gitu aja. Jadi ya, kalau misalkan ada dua buah bilangan kompleks bentuk polar, itu R-nya tinggal dikalikan saja, kemudian sudutnya bisa langsung dijumlahkan, seperti itu ya. Kemudian kalau yang operasi pembagian, nah selama Z2 nya itu tidak sama dengan 0, maka Z1 dibagi Z2, kita tinggal bagi aja, R1 dibagi dengan R2, kemudian sudutnya tinggal saling dikurangkan. Nah, kalau ini Z1 dibagi Z2, maka R1 dibagi R2, kosinus θ 1-nya dikurangi θ 2. Tapi kalau nanti Z2 misalkan dibagi Z1, maka ya tinggal dibalik, maka ini R2 per R1, kosinus θ 2 dikurangi θ 1 ditambah
si sinus theta 2 dikurangi theta 1 seperti itu ya. Atau langsung aja ini Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2. Ini kalau dituliskan seperti ini ya, sudutnya theta 1 dikurangi theta 2 seperti itu. Nah, jadi setiap bentuk itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau tadi bentuk umum ya, itu kita harus kalikan dengan, kalau operasinya operasi pembagian, kita harus kalikan dengan konjugat kan ya, konjugat kompleksnya kayak gitu. Nah, tetapi kalau bentuk polar, nah bentuk polar R sudut theta seperti itu ya. Nah, maka kita bisa langsung ada cara yang lebih sederhana kayak gitu kan, kalau kita ubah ke bentuk polar kayak gitu. Karena ini tinggal kita bagi aja R-nya, kemudian theta-nya sudutnya tinggal saling dikurangkan saja. Oke, kemudian ini ada soal, misalkan Z-nya ini adalah 4 cos 40 derajat tambah I sinus 40 derajat. Kemudian ada W bilangan kompleks yang lain 6 cosinus 120 derajat tambah I sinus 120 derajat. Nah, diminta untuk menghitung ya Z dikali W dan yang B Z dibagi W. Maka ketika kita kalikan kedua bilangan kompleks ini, bisa langsung kan 4 nanti dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 6 seperti itu. Kok hilangnya 4 dikalikan, nggak kelihatan ini. Oke, jadi langsung ya, ini 4 dikalikan dengan 6 ya kan, R-nya ini kan R-nya ya, ini R1, ini R2, R-nya saling dikalikan, ini R1 kali R2 kosinus. Nah, ini tetanya tinggal dijumlahkan aja. Sehingga hasilnya ini 4 dikali 6 24. Nah, sudutnya adalah 160 kan, hasil penjumlahan 40 ditambah 120 derajat. Bisa ditulis dalam bentuk ada kosinnya seperti ini, atau bisa langsung ya, kalau bentuk polar itu 24. Nah, sudutnya 160 derajat seperti ini juga bisa. Kemudian kalau mau dikembalikan lagi ke bentuk umumnya A plus BI, nah maka ya tinggal dikalikan aja. Kosinus 160 derajat ini berapa? Minus 0,9, nanti dikalikan 24 seperti itu ya. Nah, sinus 160 0,34 I, nanti dikalikan dengan 24. Nanti ini kan bentuknya sudah bentuk A plus BI lagi seperti itu. Nah, ini bentuk umumnya ya. Nanti kalau misalkan diminta sampai ke bentuk umumnya ya sampai bentuk A plus BI seperti ini. Tapi kalau misalkan diminta bentuk polarnya ya nanti bisa disusun dalam bentuk seperti ini atau seperti ini aja, seperti itu ya. Itu untuk operasinya di bilangan politik bentuk polar, perkalian dan juga pembagian. Ini kalau operasi pembagiannya ya sama ya konsepnya, tinggal kita bagi aja, sudutnya kita saling kurangkan seperti itu. Nah, ini ke bentuk polar itu 2/3 sudutnya minus 80 derajat. Kalau ke bentuk umumnya atau biasa disebut rektangular koordinat, nah itu juga bentuk A plus BI minus hasilnya adalah 0,12 minus 0,6 I seperti itu. Oke, kemudian ini operasi yang lainnya di bilangan kompleks bentuk polar, ada yang namanya teorema de Moivre. Jadi yang menemukan adalah Abraham de Moivre ya, gitu. Jadi ini tentang kelipatan ya atau perpangkatan dari suatu bilangan kompleks. Nah, bayangkan ya kalau misalkan ada bilangan kompleks A plus BI seperti ini. Nah, diminta untuk mencari Z pangkat N-nya. Nah, pangkat N kan, maka kita pangkat N. Nah, kalau bentuk umum, kalau misalkan kita gunakan bentuk umum yang sederhana aja, misalkan aja A plus BI-nya 1 plus 2I. Tapi diminta untuk dipangkatkan sampai 5 seperti itu. Maka kan kita harus lakukan perkalian sebanyak 5 kali seperti itu kan. Nah, kayak
gitu kan. Nah, maka sebenarnya ini kan cukup memakan waktu yang tidak optimal juga kan Pak pengerjaan seperti ini. Nah, maka ada aturan yang namanya teorema de Moivre ini. Jadi kita bisa memanfaatkan konsepnya bentuk polar, bilangan kompleks bentuk polar kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini kan bilangan kompleks bentuk polar ya, Z sama dengan R cos theta dikali R sin theta I, seperti itu ya. Nah, ini Z-nya kalau misalnya dipangkatkan N, maka R-nya tinggal dipangkatkan N, sudutnya tinggal dikalikan dengan N-nya. Tinggal mau kelipatan berapa, seperti atau pangkatnya berapa. Seperti itu ya. Jadi cukup sederhana, sebenarnya membantu sekali untuk teorema ini ya. Kayak gitu. Ini misalkan diminta untuk mencari minus akar 3 plus I. Nah, dipangkatkan 4. Nah, jadi kalau misalkan soal-soal yang seperti ini perpangkatan, nah silahkan kalau kalian mau mengalihkan ya satu persatu seperti ini ya. Cuman kan makan waktu kan. Nah, maka lebih baik ini itu dikonvert dulu ke bentuk polar kan gitu ya, ke polar formnya, ke bentuk polarnya. Nah, untuk bentuk polar kita cari kan R-nya seperti itu dan cari tetanya. Nah, R itu bisa diperoleh dari apa? Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat kan. Bilangan realnya berapa dikuadratkan ditambah bilangan imajinernya itu yang di depannya ini dikuadratkan juga, kemudian di akar seperti itu. Nah, untuk tetanya kita bisa peroleh kan lewat ini arkes tangen kan, theta sama dengan arkes tangen atau pangkat min 1 kan dari Y per X kan gitu. Y nya apa? 1 per X nya min akar 3 kayak gitu. Nah, sehingga hasilnya ini 5pi per 6 nanti kalau kalian cari ya sudutnya. Nah, baru nanti kita operasikan kan ini ya bilangan umum di bentuk kompleksnya ini dipangkatkan 4, maka ini akan sama dengan 2, ini adalah nilai R-nya ini ya, R-nya ini 2. Nah, dikali cosinus theta kan, ditambah I sinus theta. Nah, kita nanti tinggal kan dipangkatkan 4, nanti kita tinggal kalikan 2 dipangkatkan 4 kayak gitu ya. R-nya ini dipangkatkan N atau dipangkatkan 4, sudutnya nanti cosinus ada 4 dikali dengan tetanya, ini kan tadi tetanya ya, berarti 4 dikali tetanya, kemudian ditambah I sin sama 4 dikalikan tetanya, jangan lupa seperti itu. Nah, sehingga ini kalau 2 pangkat 4 kan 16, kemudian ini tinggal dioperasikan sederhana aja dikalikan kayak gitu ya. Oke, jadi itu ya, nanti kalian kalau melihat atau mencoba mengerjakan soal, nah itu coba dinilai yang kira-kira lebih optimal kayak gitu, itu harus bagaimana, apakah bisa diselesaikan dengan bentuk polar, nah atau harus lewat bentuk umumnya terlebih dahulu seperti itu. Jadi jangan ke bolak-balik ya. Untuk bentuk polar tadi kan kita tidak bisa lakukan penjumlahan maupun pengurangan. Untuk bentuk umum kita bisa lakukan penjumlahan dan pengurangan dengan mudah, pasti perkalian dan pembagian pun juga sama kayak gitu. Cuman kalau untuk perpangkatan sebaiknya ya tadi ya dikonvert ke bentuk polar, terus baru dicari terlebih dahulu operasi perpangkatan lewat persamaan de Moivre tadi ini ya. Oke, kemudian ini terkait aplikasi ya dari bilangan kompleks. Nah, kalau kalian pernah tahu ya, mungkin kalau kalian lihat di film-film atau apa di radar, nah kayak gitu kan, itu sebenarnya juga menerapkan konsepnya bilangan kompleks ya, dimana kita bisa mengetahui letak posisi dari misalkan ada kapal kayak gitu ya. Nah, kita bisa tahu posisinya itu di mana dan sudut berapa, lintang berapa, bujur berapa, seperti itu ya, di derajat berapa derajat dari posisi kita, seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini untuk sistem navigasi, nah itu juga menerapkan konsepnya bilangan kompleks. Ini mirip ya dengan konsepnya vektor kan, tahu besar dan juga kita bisa tahu arah sebenarnya. Oke, kemudian nah penerapan yang lain ya, biasanya bilangan kompleks itu
dihindari ya kalau di kontrol vibrasi. Sebisa mungkin kalau misalkan ini saya sebentar, mungkin di sini ada yang belum tahu ya. Jadi misalkan ini ada suatu sistemnya, sistem pegas massa damper. Jadi isinya itu ada benda bermassa, kemudian di sini ada pegas, disambungkan dengan pegas ada damper, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan sistem seperti ini itu kan bisa kita modelkan dalam suatu bentuk persamaan matematis seperti itu. Nah, kalau sistem seperti ini kita lihat inputnya ini apa? Oh, inputnya ini gaya kan, maka Fs kan gaya ini sebagai input. Nah, outputnya kalau ada gaya itu apa? Akan ada pergerakan, displacement kan. Nah, X-nya ini adalah displacement, output kan ya. Jadi yang di tengah ini adalah model persamaan output terhadap inputnya, atau biasa disingkat dengan yang namanya fungsi transfer atau transfer function gitu. Nah, mungkin nanti akan kalian peroleh sebenarnya ini nanti di sistem pengukuran maupun di sistem instrumentasi industri ya, tentang memodelkan suatu sistem. Nah, jadi kalau di pemodelan sistem, nah kita perlu mengetahui model matematisnya ini, kemudian nilai dari akar dari ini penyebutnya. Jadi akar dari penyebutnya ini sangat-sangat penting ya, karena ini nanti menentukan respon dari sistemnya ini kayak gitu. Jadi respon, yang namanya respon ini apalagi tentang getaran kan, kontrol vibrasi, ada respon itu yang overdamp itu jadi sangat bisa teredam kayak gitu ya. Nah, bisa teredam langsung kan, misalkan kalian naik mobil ada polisi tidur, atau kalian naik motor ada polisi tidur. Nah, itu hanya bergoncang sebentar saja, habis itu konstan kayak gitu ya, tidak ada lagi getaran itu yang berarti ya akibat polisi tidur tadi. Nah, ada itu berarti getarannya berhasil teredam, itu overdamp. Nah, kemudian ada yang critical damping. Nah, itu atau dam aja ya, jadi dia mampu paling ada overshootnya sedikitnya. Kalau ada polisi tidur ya kadang ada yang nggak terasa sama sekali ya. Nah, itu biasanya mobil-mobil mahal kayak gitu yang peredamnya bagus, nah kan tidak terasa sama sekali, tidak ada overshoot kayak gitu ya yang muncul. Tapi ada yang muncul sedikit kayak gitu ya, jadi ada lonjakan yang kerasa. Nah, ada yang getaran itu sifatnya underdamp kayak gitu. Nah, yang sifatnya underdamp ini berarti tidak bisa teredam, atau teredamnya ini sangat lama kayak gitu ya. Di awal ini terlalu tinggi getarannya, jadi mungkin ketika melewati posisi tidur itu ini gak berhenti gitu getarannya ya kayak gitu. Nah, itu juga kayak gini tuh dihindari ya yang underdamp itu. Nah, underdamp ini kalau bisa diperoleh nanti ketika ini nanti penyebutnya ini itu memiliki ini ya akar, polsan akar-akarnya itu nanti memiliki akar-akar yang memuat bilangan kompleks, nah yang memuat imaginary part ya kayak gitu. Nah, jadi kalau ini dicari akar-akarnya, oh ternyata ketemunya real, oh berarti bisa overdamp, bisa damp kayak gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata nilai C-nya ini ya, nilai C antara 0 sampai dengan 1, atau C-nya itu sama dengan 0, nilai yang di sininya, nah maka bisa mempengaruhi sistemnya ini kan. Kita bisa trace kan, melihat fungsi output terhadap input kan, kita bisa lihat nanti responnya itu seperti apa. Kalau misalkan responnya seperti ini, nah ini berarti akar-akarnya itu pasti ada bilangan I-nya, ada bilangan imajinernya, sehingga itu dihindari gitu ya. Nah, sebenarnya itu ya salah satu penerapan konsep bilangan kompleks kalau di bidang mekanika kayak gitu. Oke, kemudian kayak ini juga yang umum sebenarnya ya di bidang elektrik. Mungkin di fisika 2 sudah pernah kan ya kalian peroleh ya. Ini rangkaian dasar, ada RLC, resistor, ada induktor, ada kapasitor. Nah, mungkin ada impedansi, ada rumusnya sendiri-sendiri kan. Ya, kalau di sini itu bilangan kompleksnya ada komponen imajiner di sini ya. J itu, nah terkadang ada yang menuliskan di buku itu I, ada yang menuliskan itu J kayak gitu. Nah, kalau seperti ini J ini kan sebenarnya adalah imaginary ya, imaginary part. Ini juga ada seper J omega J, ini juga imaginary part. Jadi ini persamaan umum ya yang memuat komponen imajiner seperti itu.
Nah, ini ada soal ya, ada soal, silahkan nanti dicoba ya. Ini satu soal, coba di rumah aja ini. Jadi ini sederhana sih sebenarnya, ada arus, ada tegangan, ada impedansi, diminta untuk menghitung tegangannya ya. Oke, ini juga persamaannya sederhana. Oke, silahkan nanti dicoba ya. Coba, ini kan salah satu penerapan dari konsepnya bilangan kompleks ini.